Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ternak, salam ngarit, salam seduluran. Pagi ini saya habis ngasih pakan teman-teman, dulur-dulur. Ini pagi hari ya, matahari baru mau terbit teman-teman ya. Belum tinggi, belum kelihatan mataharinya. Pagi ini setelah saya ngasih sarapan ke kambing-kambing saya sudah selesai ya. Sebelum saya berangkat kerja masih ada waktu. Kali ini saya akan review kembali cempe-cempe jerabang saya teman-teman, dulur-dulur ya. Untuk cempe-cempe saya kali ini sudah berumur 1 bulan teman-teman. Nah, untuk cempenya ini teman-teman, kemarin lahir 2 ekor jantan betina. Untuk warnanya warna jerabang full dan ada garis putih di perut. Untuk kedua kambing jantan betina warnanya sama. Untuk yang betina ada petak di kepala ya, ada warna putih di kepala di dekat tanduk ya. Tapi kalau yang jantan untuk kepalanya warnanya mulus jerabang ya. Nah, di umuran 1 bulan ini untuk cempe-cempe saya sudah seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah belajar makan dan saya kasih pakan atau hijauan yang saya gantung ya, saya tali, saya gantung agar cempe-cempe ini gampang untuk makan teman-teman ya. Kalau di dalam kandang, di kandang atas, di kandang jari-jari, untuk cempe ini masih ketinggian ya untuk palungannya, jadi tidak bisa makan. Dan untuk cempe ini makan harus naik ke palungan, jadi kadang mengganggu induknya untuk makan ya. Dan juga waktu di atas palungan itu biasanya untuk cempe-cempe ini itu kencing dan kadang buang kotoran ya. Jadi untuk pakan yang ada di palungan itu jadi kotor ya, kotor dari kencing dan kotoran si cempe-cempe ini. Maka dari itu untuk waktu si induknya itu dikasih pakan, dikasih hijauan, ini untuk cempe-cempenya saya keluarkan dulu teman-teman ya. Jadi saya turunkan dan untuk lubang pintunya saya tutup ya, atau saya kasih kayu agar si cempe-cempe ini tidak bisa masuk. Karena kalau cempe-cempe ini masuk itu mengganggu induknya pas keadaan induknya lagi makan. Dan juga kalau si cempe-cempe ini ada di dalam kandang pas keadaan induknya makan, itu biasanya cempe-cempe ini selalu mau nyusu ya. Jadi induknya lari-lari pas keadaan baru makan. Jadi biar tidak mengganggu induknya makan dan juga tidak naik ke palungan, di atas palungan itu masuk ke dalam pakan dan mengotori pakan, dikencingi, dibuang kotoran, lebih baik saya keluarkan seperti ini ya di bawah. Nanti setelah induknya sudah selesai makan, kemudian baru si cempe-cempe ini dimasukkan. Atau kalau sudah pakannya habis, nanti cempe-cempe ini dimasukkan agar tidak mengotori pakan atau hijauan yang ada di palungan. Nah, ini teman-teman, umur 1 bulan untuk cempe-cempenya sudah seperti ini dan sudah belajar makan, dan saya kasih pakan di bawah juga. Sebenarnya kalau cempe-cempe ini bisa makan di atas, palungannya itu nyampe ya, pakannya itu nyampe, cempe-cempenya sudah makan di atas. Akan tetapi karena palungannya agak tinggi ya, jadi saya persiapkan pakan di bawah seperti ini. Nanti kalau dikasih pakan seperti ini teman-teman ya, nanti cempe-cempenya akan terbiasa untuk makan hijauan. Dan nanti
untuk umuran sampai ini 1,5 bulan nanti sudah terbiasa makan hijauan. Jadi untuk hijauan apapun sudah dimakan, mau ramban, mau rumput liar, mau rumput odot itu sudah dimakan kalau sudah 1,5 bulan lebih ya, apalagi sudah 2 bulan. Nah, nanti kalau sudah terbiasa di umuran 3 bulan nanti sampai ini akan saya sapih teman-teman ya, agar si induknya nanti segera birahi kembali dan minta kawin lagi. Karena kalau cempe-cempe ini kita tidak biasakan ya, kita tidak biasakan kasih pakan seperti ini, nanti cempe-cempenya akan tidak terbiasa ya. Jadi nanti kalau disapeh cempe-cempenya akan teriak-teriak karena belum terbiasa dengan makan atau pakan hijauan. Akan tetapi dengan umur 1 bulan seperti ini ya, kita biasakan, kita kasih pakan seperti ini, nanti umur 1,5 bulan sudah terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa nanti di umuran 3 bulan kita sapeh ya. Sebenarnya untuk indukan ya, indukan cempe-cempe ini itu warnanya hitam teman-teman ya, hitam mulus, kemudian ada garis putih di perut ya. Akan tetapi tidak ada warna hitam di cempe-cempe ini, tapi karena warnanya induknya itu hitam, kemudian cempe-cempenya itu warna jerabang seperti ini, katanya untuk indukan itu adalah indukan cetak teman-teman, kata teman-teman ya. Karena apa? Karena cempe-cempe yang dikeluarkan itu menurut pejantannya, jadi warna pejantan dan jenis pejantannya. Jadi kalau pejantannya itu bagus, nanti tinggi besar, itu bisa nurut sama pejantannya untuk cempe-cempenya. Nah, untuk cempe-cempe ini nanti setelah beberapa hari atau minggu itu sudah terbiasa dengan hijauan seperti ini, nanti kita ajari juga dengan comboran teman-teman ya. Kita ajari cempe-cempe ini dengan dicombor ya, kita taruh minuman juga di dekat pakan hijauan ini ya. Nanti kita buatkan dari apa ya, dari polar atau dari kleci atau dari apa yang disukai oleh cempe-cempe ini, nanti kita buatkan ya. Biasanya yang agak cepat itu diberi manis-manis teman-teman ya, seperti gula merah ataupun nanti dikasih molase, ataupun nanti juga bisa dicampur dengan pisang teman-teman ya. Kita larutkan pisang di comboran itu, karena kambing itu suka dengan pisang teman-teman ya, suka dengan rasa pisang. Jadi untuk melatih cempe-cempe ini agar minum, itu bisa kita kasih di comborannya itu pisang ya, kita larutkan, kita penyet-penyet ya, kita remas-remas, itu bisa. Nah, untuk perkembangan cempe umuran 1 bulan ini seperti ini teman-teman. Kalau di kandang saya atau di cempe-cempe saya, mungkin untuk teman-teman ya, dulur-dulur, mungkin lebih bagus ya untuk perkembangan cempenya. Akan tetapi kalau di kandang saya atau di cempe-cempe saya jenis kambing Jawa ya seperti ini teman-teman ya, tidak bisa tinggi besar seperti kambing PE yang pejantannya juga bagus, itu enggak bisa ya teman-teman ya. Ya seperti inilah kambing Jawa randu atau apa namanya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa jelaskan atau teman-teman bisa kasih pendapat ya, untuk jenis kambing seperti ini kambing apa teman-teman ya. Kalau saya ya cuma kambing Jawa gitu saja ya teman-teman ya, karena di daerah saya itu kambing Jawa itu penjualannya gampang teman-teman. Kalau kambing PE itu kalau tidak punya komunitas ya kalau dijual sama saja teman-teman ya, itu dari harga daging ya. Tapi kalau kambing Jawa randu, kalau kambingnya itu gemuk
tinggi besar itu malah harganya mendekati dengan kambing PE kalau harga pasar ya teman-teman. Tapi kalau harga di komunitas atau punya komunitas ya saya mungkin ngalah teman-teman ya. Tapi kalau cuma dijual di pasar ya menurut saya harganya sama saja ya. Apalagi kalau cuma dijual di tukang sate, tukang penjual sate ya, mau kambing apa jenis apa ya cuma dihitung dari daging ya, atau ada per kilo berapa, seperti itu ya. Tambahan lagi teman-teman, untuk cempe-cempe kalau yang bisa diumbar seperti ini, itu untuk cempe-cempenya pertumbuhannya akan lebih bagus teman-teman ya, karena untuk cempe-cempenya bisa berlari-lari, bermain-main, kemudian bisa makan yang mereka mau ya, bisa pilih sendiri di kebun, itu malah lebih bagus ya, beda dengan cuma ditaruh di kandang terus ya. Untuk cempenya nanti kurang sehat dan perkembangannya akan sedikit terganggu, itu menurut saya ya. Tapi kalau bisa diumbar seperti ini, nanti untuk cempe-cempenya juga pertumbuhannya akan bagus, akan lebih cepat besar, dan untuk kambingnya juga akan lincah teman-teman ya, akan lincah, akan lebih sehat tentunya. Oke teman-teman ya, jadi itu untuk video saya kali ini. Karena sedikit ada waktu sebelum berangkat kerja, mohon maaf ya bila ada salah kata, kekurangan tentang kata-kata saya atau tentang video saya kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya, konten-konten saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.